Tiga bek timnas Indonesia U23 yang berpotensi gagal tampil di Piala Asia U23. Nomor 1 Alfandra Dewangga. Emil Audero terciduk pasang bendera merah putih di akun medsosnya. Masyarakat Indonesia sindir omongan menohok sang ayah. Minta pemain naturalisasi diadu dengan pemain lokal. Gelandang PSBS Biak Muhammad Tahir jadi sorotan. Irak was-was dengan kekuatan timnas Indonesia rasa Eropa. Pelatih Irak sampai berani katakan hal ini. Resmi FC Utrecht lepas Ivar Jenner ke timnas U23 Indonesia, dukung lolos Olimpiade 2024. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tiga bek timnas Indonesia U23 yang berpotensi gagal tampil di Piala Asia U23. Nomor 1 Alfandra Dewangga. Sebanyak 3 bek timnas Indonesia U23 yang berpotensi gagal tampil di Piala Asia U23 akan diulas di sini. Shin Tae-yong memanggil 28 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan di Dubai pada 2 hingga 11 April 2024. Selama berada di Dubai, timnas Indonesia U23 menggelar laga uji coba kontra Arab Saudi U23 dalam kurung 5 Januari 2024 dan Uni Emirat Arab dalam kurung 8 Januari 2024. Setelah itu, timnas Indonesia U23 akan bertolak ke Qatar untuk mengarungi Piala Asia U23 pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama tuan rumah Qatar, Yordania, dan Australia. Hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Nantinya, tepat 1 hari sebelum pembukaan Piala Asia U23, Shin Tae-yong akan mencoret 5 pemain. Hal itu karena Shin Tae-yong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain saja. Dari 5 pemain yang dicoret, 3 nama diantaranya ditengarai sudah diketahui. Siapa saja? Berikut 3 bek timnas Indonesia U23 yang berpotensi gagal tampil di Piala Asia U23. Pertama, Nathan dalam kurung SC Heerenveen. Nathan memang dipanggil namun nyatanya belum mendapat izin dari sang klub SC Heerenveen. Karena itu kecil peluang pemain 22 tahun ini memperkuat timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Kedua, Justin Hubner dalam kurung Cerezo Osaka. Sulit melihat Justin Hubner gabung timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23. Di stories Instagramnya yang eksklusif, Justin Hubner menegaskan Piala Asia U23 yang bukan agenda resmi FIFA menjadi alasan Cerezo Osaka enggan melepasnya. AFC U23 tak masuk ke dalam kalender resmi FIFA, itulah kenapa klub tidak membiarkan pemain pergi. Namun, saya berharap bisa pergi, kata Justin Hubner. Dalam unggahan lain, ia memposting sebuah koper dan menulis kata Tokyo. Ditengarai, Justin Hubner masuk skuad Cerezo Osaka yang bersiap tandang ke Tokyo markas Kashiwa Reysol di lanjutan Liga 1 Jepang 2024. Ketiga, Alfandra Dewangga dalam kurung PSIS Semarang. Alfandra Dewangga ternyata harus menjalani operasi sehingga belum bergabung dengan skuad timnas Indonesia U23 di Dubai. Operasi ini ia lakukan karena ada benjolan di dekat ketiak sebelah kiri. Kemarin sebelum lawan Barito Putra sudah sakit, namun tetap bisa main dan setelah itu saya tetap berangkat ke Jakarta. Namun kondisinya memang harus operasi kecil. Terkait keberangkatan ke Piala Asia U23, saya menunggu instruksi aja dan melihat kondisi saya. Tadi dokter juga sampaikan butuh waktu recovery 5 hari sampai 1 minggu, kata Dewangga. Oke Son mengutip dari laman resmi PSIS Semarang. Emil Audero terciduk pasang bendera merah putih di akun medsosnya. Masyarakat Indonesia sindir omongan menohok sang ayah. Emil Audero terciduk pasang bendera merah putih di akun medsosnya. Masyarakat Indonesia langsung menyindir pernyataan menohok sang ayah, Edi Mulyadi.
Nama Audero sejatinya sudah selalu digaungkan ketika ramai wacana untuk menaturalisasi pemain keturunan. Kiper yang kini berkostum Inter Milan itu sejak lama diincar untuk dinaturalisasi menjadi WNI. Hanya saja, Audero tidak pernah menyatakan dengan tegas keinginan atau menolak secara langsung jika ditawari membela timnas Indonesia. Kiper berdarah Italia itu selama ini memilih bungkam. Belakangan Audero terciduk warganet memasang bendera merah putih di akun Instagramnya Emil Audero. Hal itu menjadi pertanda kiper berusia 27 tahun tersebut mulai terbuka untuk membela timnas Indonesia. Apalagi PSSI mengonfirmasi akan melanjutkan proses naturalisasi dua pemain keturunan. Audero tentu sangat memenuhi syarat untuk itu mengingat sang pesepak bola lahir di kota Mataram, dalam kurung, Nusa Tenggara Barat, serta ayahnya merupakan WNI. Namun di tengah harapan itu, warganet juga teringat kembali dengan ucapan Edi beberapa waktu lalu. Menurutnya, sang putra punya mimpi bermain di Piala Dunia dan hal itu agaknya mustahil dicapai bersama Indonesia. Mimpi kali, kalau si Emil itu pengennya Piala Dunia, yang dia ambil harus di Italia dong. Orang kita lolos Asia saja enggak, apalagi Piala Dunia, kata Edi dalam video yang beredar luas di media sosial. Patut diingat ketika video itu beredar, timnas Indonesia memang tengah terpuruk. Namun, prestasi skuad Garuda di bawah asuhan Shin Tae-yong perlahan membaik. Tim Merah Putih sanggup tampil di Piala Asia 2023 bahkan lolos hingga 16 besar atau fase gugur untuk pertama kali dalam sejarah. Belum lagi pasukan yang dipimpin Shin Tae-yong punya kans besar lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kesempatan mentas di turnamen terakbar itu juga besar mengingat benua Asia mendapat jatah 8,5 untuk Piala Dunia 2026. Menarik untuk dinanti apakah Emil Audero jadi dinaturalisasi dan memperkuat timnas Indonesia atau tidak. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang ulasan di atas? Coba beri komentar kalian di bawah video ini. Minta pemain naturalisasi diadu dengan pemain lokal, gelandang PSBS Biak Muhammad Tahir jadi sorotan. Minta pemain naturalisasi diadu dengan pemain lokal, gelandang PSBS Biak Muhammad Tahir jadi sorotan. Warganet langsung berkomentar negatif terhadap pendapat sang pesepak bola. Pernyataan Tahir itu dapat dilihat di kanal YouTube Bicara Bola milik Akmal Marhali. Sang pemain disebut pernah merasakan tempaan Shin Tae-yong selaku pelatih timnas Indonesia pada awal 2020. Tahir sejatinya memuji kinerja Shin yang dianggap mampu membentuk tim nasional yang tangguh. Akan tetapi ia sedikit menyayangkan banyaknya pemain naturalisasi di tubuh timnas Indonesia saat ini. Padahal menurut Tahir kemampuan pemain lokal dengan naturalisasi 11-12 alias mirip-mirip. Ia lalu meminta sang pelatih untuk rajin-rajin memantau perkembangan pemain lokal via liga. Sekarang terlalu banyak naturalisasi di skuad timnas Indonesia. Kasihan kita mengadakan kompetisi di dalam negeri, gunanya buat apa? Kata Tahir dalam video tersebut. Kami cuma kalah dari mereka pemain naturalisasi mainnya di luar negeri, sedangkan kami di dalam negeri. Kalah itu saja. Kalau kualitas, kami 11-12 dengan mereka. Coba saja PSSI kalau mau bikin uji coba antara pemain lokal dan naturalisasi. Saya rasa kami bisa menang, imbuhnya. Terang saja, ucapan Tahir itu mendapat respons negatif dari warganet. Sebagian besar menuding pemain berpostur 170 cm itu kurang memahami seperti apa kondisi di liga lokal. Semakin Tahir banyak ngomong, semakin ketahuan betapa tertinggalnya sepak bola Indonesia. Nggak perlu bahas hal teknis di lapangan deh, dari intelektualitas saja jauh, bisa-bisanya dia lupa nama klub luar yang tertarik sama dia, kata netizen di kolom komentar. Tahir mediocre seleksi timnas saja nggak terpilih, timpal netizen lain. Lantas bagaimana pendapat kalian tentang ulasan tadi? Irak was-was dengan kekuatan timnas Indonesia rasa Eropa. Pelatih Irak sampai berani katakan hal ini.
Pelatih Timnas Irak, Jesus Casas mengakui jika kekuatan Timnas Indonesia semakin meningkat usai diperkuat pemain naturalisasi. Bahkan Jesus Casas menyebut jika gaya permainan Indonesia dengan Irak sama. Irak dan Indonesia memiliki karakteristik yang serupa. Yang paling menonjol adalah mereka dalam kurung. Indonesia memiliki pemain di Eropa dan performa mereka terus meningkat, ungkapnya dilansir dari Okezone. Seperti diketahui, Timnas Indonesia mendapat tambahan 4 pemain naturalisasi baru saat hadapi Vietnam di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Mereka adalah Ragnar Oratmangoen, Tom Haye, Jay Itzes, dan Nathan. Keempat pemain tersebut bahkan sudah debut bersama Timnas Indonesia dan torehkan statistik impresif. Mulai dari Ragnar Oratmangoen yang cetak gol debut, Tom Haye dan Nathan yang berikan assist, serta Jay Itzes yang sukses sabet pemain terbaik. Berkat kehadiran para pemain keturunan tersebut pula, Timnas Indonesia mampu raih 2 kemenangan beruntun kontra Vietnam dan membawa skuad Garuda bertengger di urutan 2 klasemen grup F. Sementara itu, Timnas Indonesia selanjutnya akan bertemu dengan Irak di Gelora Bung Karno bulan Juni nanti. Timnas Indonesia sejatinya punya rekor buruk saat berhadapan dengan Irak. Total dari 8 pertemuan, skuad Garuda tak sekalipun bisa menang dengan rincian sekali imbang dan 7 kekalahan beruntun. Kini dengan bantuan para pemain keturunan dari Eropa, Timnas Indonesia diprediksi bisa mengakhiri rekor buruk tersebut dan catatkan kemenangan perdana kontra Irak. Resmi FC Utrecht lepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia, dukung lolos Olimpiade 2024. Gelandang Timnas U23 Indonesia, Ivar Jenner resmi dilepas FC Utrecht untuk persiapan Piala Asia U23 di Uni Emirat Arab. FC Utrecht melalui laman resminya mengonfirmasi melepas Ivar Jenner ke Timnas U23 Indonesia pada Selasa kemarin. Dengan begitu, Ivar dipastikan akan bergabung ke TC Timnas U23 Indonesia di Uni Emirat Arab. Timnas U23 Indonesia bakal berada 10 hari di UEA untuk menjalani persiapan intensif sebelum berlaga di Piala Asia U23 Qatar. Gelandang FC Utrecht dipanggil ke Timnas U23 Indonesia, tulis FC Utrecht. Tim ini mengadakan 10 hari TC di Uni Emirat Arab untuk persiapan Piala Asia U23. Turnamen ini akan dilangsungkan bulan ini di Qatar, tambahnya. Dalam rilis tersebut, FC Utrecht juga menyebut rute Timnas U23 Indonesia untuk bisa lolos ke Olimpiade 2024. Tonggak di Piala Asia U23 sangat tinggi, 2 finalis dan peringkat 3 akan lolos langsung ke Olimpiade 2024 Paris, tulisnya. Sementara peringkat keempat akan berharap lolos lewat jalur play-off lawan tim dari benua Afrika, tambahnya. Dengan kabar ini, maka Ivar Jenner jadi pemain abroad pertama yang dipastikan dilepas ke Timnas U23 Indonesia. Piala Asia U23, Shin Tae-yong fokus tingkatkan fisik dan kekompakan Timnas Indonesia U23. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong bakal fokus meningkatkan fisik dan kekompakan tim untuk laga perdana Piala Asia U23. 2 hal tersebut akan dilakukannya saat Garuda Muda menjalani uji coba selama pemusatan latihan. Timnas Indonesia U23 sedang menggelar TC selama 10 hari di Dubai, Uni Emirat Arab, sejak Selasa 2 April 2024. Hal tersebut dilakukan sebagai persiapan Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang. Shin Tae-yong membawa 28 pemain untuk TC di Dubai dan hanya akan memilih 23 nama guna memperkuat Timnas Indonesia U23. Hal tersebut membuat para pemain harus bisa menunjukkan kemampuan terbaiknya untuk mendapatkan tempat. Menghadapi Qatar di laga perdana, Shin akan fokus untuk meningkatkan fisik dan kekompakan Timnas Indonesia U23. Ia akan mencoba hal tersebut di 2 laga uji coba. Pertandingan pertama di Piala Asia nanti. Jadi ya, fokus kita adalah bagaimana meningkatkan fisik pertandingan para pemain dan kekompakan mereka selama di 2 laga uji coba nanti,
kata Shin dilansir dari laman PSSI. Timnas Indonesia U23 dijadwalkan akan menggelar 2 laga uji coba selama berada di Dubai. Nantinya Pratama Arhan dan kawan-kawan akan menghadapi Timnas Arab Saudi U23 dalam kurung 5 April 2024 dan Timnas Uni Emirat Arab U23 dalam kurung 8 April 2024 yang berlangsung secara tertutup. Di sisi lain, laga antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Qatar U23 akan berlangsung di Jassim bin Hamad Stadium, Doha pada Senin 15 April 2024. Mereka harus bisa mendapatkan hasil bagus demi menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Apalagi setelah menghadapi Qatar, Indonesia akan berjumpa Timnas Australia U23 pada Kamis 18 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Di laga terakhir, mereka menantang Timnas Yordania U23 pada 21 April. Semoga Timnas Indonesia meraih hasil yang terbaik. Usai catatkan debut impresif dengan Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen makin percaya diri usai kembali ke klub. Ragnar Oratmangoen makin percaya diri usai tampil impresif dalam debutnya bersama Timnas Indonesia. Ragnar Oratmangoen dipanggil Timnas Indonesia untuk 2 pertandingan kontra Vietnam pada 21 dan 26 Maret 2024 dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski mendapatkan panggilan ke skuad Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen tak langsung mendapatkan kesempatan debut. Dirinya tak tampil saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam pada 21 Maret 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pasalnya, proses naturalisasi Ragnar Oratmangoen belum tuntas. Alhasil pemain Fortuna Sittard itu hanya duduk di tribun penonton SUGBK. Debutnya pun baru terjadi pada laga kedua di Stadion Maidin, Hanoi 5 hari kemudian. Shin Tae-yong langsung mempercayakan posisi starter kepada Ragnar di winger kiri. Ragnar Oratmangoen sukses menjawab kepercayaan Shin Tae-yong malam itu. Pemain 26 tahun itu mencetak 1 gol lewat aksi individu melewati 4 pemain Vietnam di sisi kiri yang membawa Timnas Indonesia unggul 2-0. Ragnar Oratmangoen tampil 90 menit sebelum digantikan oleh Ricky Kambuaya di akhir laga. Pada akhirnya, Timnas Indonesia sukses menang 3-0 malam itu. Kemenangan ini menjadi 3 poin perdana Timnas Indonesia di Vietnam dalam 20 tahun terakhir. Debut impresifnya di Timnas Indonesia mendapatkan komentar dari pelatihnya di Fortuna Sittard, Danny Buijs. Danny Buijs memuji debut Ragnar Oratmangoen bersama Timnas Indonesia. Pelatih asal Belanda itu mengaku Ragnar makin percaya diri usai kembali dari petualangannya bersama Timnas Indonesia. Melakukan debut, menang, dan mencetak gol sesuatu seperti itu memberikan semangat, ujar Danny Buijs dilansir Bola Sport. Kemudian Anda kembali dengan perasaan yang baik, lanjutnya. Ragnar Oratmangoen mengaku mengalami jet lag dalam petualangan perdananya bersama Timnas Indonesia. Selain itu, dirinya harus beradaptasi dengan suhu udara Asia Tenggara yang berbeda dengan di Eropa. Pertandingan berakhir sekitar pukul 9 malam waktu setempat, kata Ragnar Oratmangoen. Setelah itu ada konferensi pers dan kami ingin mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Pada pukul 11 malam kami sudah berada di dalam bus dan harus melewati lalu lintas yang semrawut menuju bandara, di mana penerbangan dijadwalkan pada pukul 11:30 malam. Perjalanan singkat 2 minggu yang lalu tidak terlalu menjadi masalah. Saya hanya berada di sana selama 1 hari, jadi saya tidak berada dalam ritme. Hal itu berbeda ketika menjelang pertandingan internasional. Saya terbang kembali pada malam hari dan menderita jet lag. Selain itu ada perbedaan suhu yang besar, ujarnya.